Kita akan melakukan perjalanan ke Pariaman ya. Jadi kebanyakan yang di sini juga yang lewat tuh travel ya. Travel Padang Pariaman atau Padang Pasaman Barat, Simpang 4. Pantai Katapiang kalau nggak salah. Tiram di atas sana ya. Nah, di kiri kita itu Pantai Tiram ya. Makam Syekh Burhanuddin tuh gerbangnya Ulaan ya. Kalau mau ke Pantai Sunua itu pantainya cukup indah ini. Ya, yang mau ke pantai kota belok di sini ya. Pusat kota Pariaman ya. Assalamualaikum sana. Sekarang kita berada di perbatasan Kota Padang nih ya. Kota Padang ini di batas kota yang ada di Lubukbaya. Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Pariaman ya. Tapi sekarang kita akan mencoba lintas Padang Pariaman via Katapiang ya. Bagaimana kondisi jalurnya sekarang, karena kita sudah lama ya tidak lewat di sana. Sekarang waktu menunjukkan jam 8.42 ya, hampir jam 9. Ini tadi saya berangkatnya dari Padang jam 8. Ya, tadi agak gerimis. Cuaca ya masih agak mendung ya. Mudah-mudahan aja tadi nanti nggak hujan ini. Biar lancar kita ngevlognya untuk hari ini. Sekarang hari Selasa ya, tanggal 5 Agustus tahun 2025. Sekarang bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan ini. Jadi akan banyak event-event di bulan ini. Dan juga orang-orang jual bendera sudah mulai banyak ya di pinggir-pinggir jalan. Ini kita salib dulu nih, Teranek. Sekarang kita sudah berada di flyover Duku nih. Kita belok kiri di sini karena kita mau lewat ke Katapiang. Ini flyover Nara kondisinya sekarang. Terakhir kali saya lewat di sini itu sekitar beberapa bulan yang lalu ya. Ini udah lumayan lama. Flyover bandara, jembatan Sungai Batanganai ini ya. Jalur Padang Pariaman via Katapiang ini jadi sangat favorit ya. Jadi kondisinya jadi agak ramai itu sekarang. Jadi favorit banyak orang yang mau menuju ke Pariaman dari Kota Padang ataupun sebaliknya. Sekarang kita berada di lintas di bandara nih ya. Kalau lurus terus tuh kita sampai di Bandara Internasional Minangkabau. Ini jalannya cukup mulus ini ya. Di untuk sana yang mau lintas jalan ini harus hati-hati. Ini jalannya lurus dan mulus. Sering terjadi. Jadi daerah ini cukup rawan kecelakaan ya karena jalannya lurus ini. Jadi para pengendara tuh cenderung gaspol di sini karena melihat kondisi jalan yang mulus dan lurus ya. Di kanan kita tuh terlihat 3 gunung itu dengan Marapi, Tandike dan Singgalang. Terlihat dengan jelas dari sini ya.
Di pertigaan ini kita belok ke kanan ke arah Pariaman, yang kalau lurus itu ke BIM, tuh, bandara atau airport. Ini rel kereta bandara ya. Itu di sana peronnya, Pak, berhenti ya, stasiunnya. Jalan ini juga cukup mulus ya. Jadi kebanyakan orang sini kencang sampai di pertigaan Katapiang nanti, di simpang Katapiang. Tuh. Jadi kebanyakan yang di sini juga yang lewat tuh travel ya, travel Padang Pariaman atau Padang Pasaman Barat, simpang 4. Nah, di pertigaan ini kita belok kiri ya. Kalau belok kanan itu ke arah lintas Bukit Tinggi Padang via Lubuk Alung. Kita belok kiri di sini. Di sini jalurnya mulai mengecil dan kendaraannya tetap padat ya, karena ini jalur favorit karena lebih cepat. 30 menit dari jalur yang normalnya berada di Punggong Kasih itu ya, via Kurai Taji itu. Jadi lebih cepat di sini kira-kira 30 menitan lah. Makanya jalan ini menjadi favorit. Tapi sayangnya jalannya kecil dan volume kendaraannya cukup ramai. Itu bahayanya. Jalannya kecil dan orang buru-buru semua. Berhubung sekarang bukan hari libur ya, saya berangkatnya sekarang hari Selasa. Masih cukup sepi ya, tapi tetap ada yang lihat tuh. Tetap balap walaupun jalannya kecil. Agak ngeri juga sini kalau menggunakan motor, nggak hati-hati ya, bisa ditabrak ya. Jadi kebanyakan travel Padang Pasaman Barat dan Padang Pasaman itu lewat di sini ya. Ada SD lagi di sana. Selain dari kondisi jalannya yang kecil ya, jalur ini juga ada satu kekurangan, kalau hujan tuh agak banjir ya. Jadi kalau hujan jalan ini akan terendam, tapi tidak terlalu dalam ya. Tapi ada sebagian yang cukup dalam kalau hujannya cukup lebat. Itu saya pernah lewat di sini waktu itu hujan-hujan. Jadi mutar lagi karena sini jalan ini kebanjiran, tepat di sini. Ini kebanjiran jalan ini, sawah ini penuh dengan air. Jadi pas putar balik lagi melewat jalan yang lamanya. Di sini jalannya udah mulai melebar ya, membesar ya. Udah agak besar, udah tidak sekecil tadi lagi deh. Ini lupa pakai sarung tangan satu lagi. Di pertigaan ini kita belok kiri lagi ya, ke arah Pantai Tiram. Kalau belok kanan itu masih bisa ke Lubuk Alung, jalur lintas Padang Bukit Tinggi via Lubuk Alung. Enaknya di sepanjang jalur ini kita akan melewati beberapa pantai-pantai yang cukup cantik ya,
tempat wisata. Ini salah satunya, ini Pantai Tiram. Pantai yang cukup, nah tuh belok sana itu Pantai Tiram ya. Pantai Katapiang kalau nggak salah, Pantai Tiram di atas sana ya. Di sini jalannya cukup lebar ya, cuman ya, karena emang jalur lintas ya, jadi wajar aja mereka agak kencang. Kecil-kecil tapi jalur lintas, jalur yang cukup penting nih ya. Nah, volume kendaraannya cukup ramai dan enaknya di sini nggak ada truk. Nah, itu salah satu kelebihan jalur ini, nggak truk. Jadi truk nggak bisa lewat sini ya, karena jalannya yang di atas tuh kecil dan di bawah tadi juga kecil ya. Jadi kebanyakannya lewat sini cuman mobil pribadi yang kecil-kecil. Jadi jarang, selama aja saya melewati jalan ini jarang ketemu bus truk ya. Ada juga sih, tapi cuman beberapa aja. Ini kita sudah berada di Katapiang nih ya, Pantai Katapiang. Itu tadi ya Pantai Katapiang ya, bukan Pantai Tiram. Kita masih di Katapiang nih, kalau Pantai Tiram di atas. Di sebelah kanan, sebelah kiri kita tuh pantai. Di sepanjang jalan ini ya sampai ke Kota Pariaman nanti kita akan disuguhkan pemandangan pantai. Alhamdulillahnya itu matahari sudah mulai muncul ya, walaupun masih belum terlalu terik nih, tapi masih tetap agak berawan. Insya Allah aja nggak hujan ya, jadi kita nyaman di perjalanan dan tidak kehujanan. Yang warna-warni itu Istana Seafood ya, restoran ya yang cukup viral. Restoran seafood yang terkenal nih di jalur ini. Ada yang sana sudah pernah ke sini. Nah, di sini kita belok kanan ya. Kita harus memutari Poltekpel ini. Dulu sebelum Poltekpel ini ada, jalan ini sebenarnya lurus ke sana ya. Lurus, nggak ada belok-beloknya karena di sini dibangun Poltekpel ini. Jadi, makanya jalurnya harus dibikin mutar ya, memutar kampus ini. Poltekper itu apa ya, sekolah pelayaran ya, Politeknik Pelayaran. Kita harus berputar dulu mengitari kampus ini. Ini yang dibuat jalan lingkarnya. Ini kalau malam lewat di sini, saya ada beberapa kali lewat di sini, yang malam itu gelap sekali karena nggak ada penerangan sama sekali ya.
Saya lihat di pinggir jalannya nggak ada lampu itu. Jadi waktu lewat di sini itu gelap. Dia hanya cahaya lampu motor yang menerangi ya. Jadi agak ngeri-ngeri sedap jadinya. Kepada sanak yang baru bergabung, selamat datang di channel Raun Sabali Sumatera Barat ya. Di channel ini saya akan mengajak sanak mengunjungi tempat-tempat atau jalan-jalan atau nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat. Jadi untuk sanak yang mau request mau lihat nagari yang mana, bisa tulis saja di kolom komentar ya. Atau jalan apa ya yang pengennya dilihat. Nah, sudah lama nggak melihat ya, bisa tulis saja di kolom komentar. Insya Allah kita atur ya jadwalnya. Nah, sekarang kita keluar. Ini jalan tadi itu tembusnya di sini ya. Sebenarnya jalannya lurus, jadi karena ada poltek pel itu diputarin ya, dibikin jalan lingkarnya. Nah, di kiri kita itu Pantai Tiram ya. Yang mau ke Pantai Tiram, sana yang mau ke Pantai Tiram di sini enak ini. Saya sudah beberapa kali ke sana, itu makanannya murah dan parkirnya juga murah, masuknya nggak bayar. Cuman masuk ke arah pantai yang cukup bersih itu cuma bayar 2.000 ya. Jadi cukup recommended tuh yang untuk lokasi wisata yang berada di dekat-dekat Kota Padang itu. Tempatnya bersih dan ya bagus lah. Nah, banyak-banyak pohon cemara di sana. Pohon pinus itu. Pinus atau cemara itu. Jadi cukup recommended kalau di sana. Pantai Tiram. Makanannya juga enak dan murah, normal harganya ya. Enggak terlalu mahal. Makanannya juga enak, itu gulai-gulai ikan karangnya itu. Saya kalau butuh untuk refreshing ya sejenak ya, biasanya ke sana aja. Jadi nggak jauh-jauh ya. Udah beberapa kali ke sana. Masjid Jami Syekh Burhanuddin di kanan kita. Ini kita nampaknya udah berada di Ulaan ya. Iya. Ulaan ini. Ulaan Tapakis. Yang besar itu Masjid Agung Syekh Burhanuddin. Nah, di sampingnya itu kuburan ya, kuburan Syekh Burhanuddin yang ramai didatangi orang. Nah, ini jalurnya. Di situ masjidnya ya. Jadi kalau gerbang masuk ke kuburannya lewat di sini. Makam Syekh Burhanuddin tuh gerbangnya Ulaan ya. Nah, ini di depan makam ini banyak orang jual salah atau makanan khas daerah sini lah ya. Raki Bada atau macam-macam ya. Tuh, kayak gitu. Ini karena masih pagi, ini masih belum terlalu banyak yang buka. Kalau siang sampai sore itu udah ramai itu. Ini kita masih berada di Ulaan ini ya. Masih di jalan
lintas Padang Pariaman via Katapiang. Di sekitar sini dulu beberapa tahun yang lalu nggak salah banyak apa ya, tambak udang ya. Nah itu bekas-bekas tambak itu. Tapi sekarang udah tidak banyak yang tidak aktif lagi atau sudah tutup ya. Entah apa penyebabnya, nggak tahu juga saya. Nah, tuh ini tambak dulu ini di belakang, ini tambak udang ya. Nah, di belakang ini. Oh itu bekas-bekas tambaknya. Jadi sekarang udah banyak yang udah mati atau udah tutup, nggak tahu apa sebabnya. Perumahan Ammar Faris Residen. Oh, Masjid Raya Al Falah, Korongwaro. Nah, sekarang kondisinya jalannya cukup lumayan tidak terlalu padat ya, karena memang sekarang hari biasa, weekday ya. Jadi kalau weekend ini ramai ini jalan ini, orang-orang yang mau ke Pariaman ataupun yang dari Padang mau ke Pariaman mau ke Padang. Itu kondisi jalannya masih mulus ya, masih oke jalannya. Sampai di sini masih oke jalannya. Kecamatan Sawaris. Nah, jembatan warna-warni ini kalau kerok kiri itu sampai ke Pantai Sunua ya. Kalau mau ke Pantai Sunua, itu pantainya cukup indah ini. Nah, belok di sini di kiri. Jadi, karena kita mau ke Kota Pariaman, jadi kita nggak lewat sana. Di ujungnya nanti Pantai Gondoria itu. Pantai Sunua, Pantai Kata nggak salah. Nah, itu Pasar Pariaman lurus. Tuh Pasir Sunua mau lewat sana. Karena kita mau ke kota ya, kita lewat sini aja ya. Ada kematian.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang kita sudah berada di kota Pariaman, tapi masih pinggirannya ya. Ini kalau belok sini bisa sampai di Kurai Taji ya. Kurai Taji itu jalur lintas Padang Pariaman via jalan yang satunya lagi ya. Di Pariaman ini wisatanya kebanyakan pantai ya. Pantai yang bagus-bagus. Karena memang daerah kota Pariaman terletak di pesisir ya. Pesisir pantai sama dengan kota Padang. Tapi bedanya kota Padang masih ada tempat wisata lainnya ya. Tapi kalau Pariaman ini kebanyakan mungkin ada yang lainnya. Tapi saya nggak tahu. Jadi saya tahunya Pariaman itu banyak pantai, Pantai Tiram, Pantai Sunu, Pantai Gandoria, Pantai Kata, macam-macam lah. Sebentar lagi kita sampai di kota Pariaman ya. Sampai kita di pusat kotanya sebentar lagi. Pasir Tanduk. SD ya. Ini kita sudah memasuki kawasan, terus sampai di pusat kota ya. Ini Pantai Kata belok ini. Ya, yang mau ke pantai kota belok di sini ya. Tapi bisa terhubung dari, kalau mau bagusnya lewat di Pantai Sunu tadi ya. Jadi kita akan menyusuri pinggiran pantai ya, sampai ke Pantai Gandoria. Sekarang kita sudah berada di pusat kota Pariaman ya. PUPR itu, kantor dinas PUPR Kota Pariaman. Itu bangunan LP dari sana ya, Lapas Pariaman. Pengadilan Agama Kota Pariaman. Ya,
sana sekian dulu perjalanan saya tadi dari Padang menuju ke Pariaman via Katapiang ya. Ini jadi begitulah kondisinya jalan lintas Pariaman Padang via Katapiang. Ya lumayan lah, masih bagus ya. Masih seperti yang dulu ya. Ya dari Kota Pariaman saya mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.